Kembali disergap investigasi, pemirsa Satreskrim Polres Jakarta Utara meringkus 6 orang pelaku kasus sindikat begal sopir truk yang terjadi di Jalan Tol Kemayoran dengan beraksi menggunakan mikrolet. Aksi pembegalan terekam kamera CCTV Jalan Tol. Satreskrim Polres Jakarta Utara meringkus 6 orang pelaku pembegalan terhadap pengemudi truk yang terjadi di ruas tol Kemayoran arah Pluit, kilometer 18.400. Pelaku diringkus di kawasan Kapuk Muara, Senin dini hari. Satu pelaku berinisial SG alias W, seorang anak di bawah umur, ditangkap di lokasi tak lama usai kejadian. 4 pelaku lain ditangkap dalam pengembangan Polres Metro Jakarta Utara. Dari pemeriksaan kesehariannya ini, pelaku mengaku sebagai supir dan calo mikrolet. Dalam setiap aksinya, para pelaku menggunakan mikrolet dan memberhentikan truk incarannya di jalur darurat jalan tol. Dari para pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari mobil mikrolet, 3 senjata tajam, 1 unit handphone, dan 3 pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Sindikat ini mengaku telah 54 kali beraksi di sejumlah daerah mulai dari Jakarta Utara, Bekasi, hingga Tangerang. Sindikat ini, kelompok begal ini telah melakukan 54 kali aksi begal di dalam jalan tol. Ya. Untuk wilayah Jakarta Utara sendiri, mereka beraksi sebanyak 20 kali. Kemudian di wilayah Bekasi 22 kali. Dan di Tangerang sebanyak 12 kali. Polisi masih memburu 2 pelaku lain yang telah teridentifikasi. Pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Dari Jakarta, Chandra Irawan, Rama Romadona, dan Mulharlin, iNews melaporkan. Sebuah mobil mewah ludes terbakar di pinggir tol MT Haryono, Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga api muncul akibat korsleting listrik dari bagian mesin mobil yang sudah lama tak digunakan pemiliknya. Api dengan cepat melalap sebuah mobil mewah di ruas tol dalam kota Cawang, tepatnya di kilometer 1200 Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas patroli yang berada di lokasi sempat berupaya memadamkan api dengan alat pemadam ringan. Namun api tak kunjung padam. Setelah 10 menit, 1 unit mobil damkar dari Jakarta Timur tiba di lokasi dan berhasil menjinakkan api. Menurut pengemudi mobil, kendaraannya sudah lama tidak digunakan dan kembali digunakan tiba-tiba panas dan mengeluarkan api. Diduga terjadi korsleting listrik dari bagian mesin. Sebuah mobil jenis Range Rover terbakar, tapi alhamdulillah pengemudinya bisa keluar dan bisa diselamatkan. Jadi hanya kerugiannya hanya material kendaraannya saja. Penyebabnya Pak? Belum tahu. Korsleting listrik atau apa belum tahu? Belum tahu. Akibat kejadian ini, lalu lintas dari Pancoran menuju Cawang sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 200 kg ganja asal Aceh digagalkan peredarannya oleh polisi saat dikirim ke Jakarta. Para pelaku mengangkut ganja menggunakan mobil pengiriman paket. Penangkapan para pelaku mengundang perhatian pengguna jalan. Dari video amatir ini, mobil pengiriman paket yang sedang melaju di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat dihalangi tim Satuan Narkoba Polres Metro Tangerang. 2 pelaku mengakui barang yang dibawa paket kiriman asal Aceh yang akan dikirim pada pemesannya warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi membongkar 6 karung yang ternyata berisi paket ganja kering. Pengungkapan pengiriman ganja kering ini berawal dari tertangkapnya seorang pengedar narkoba pada bulan Juli lalu dan mengakui akan ada pengiriman kembali ganja dari Aceh. Kemudian dilakukan pengembangan kurang lebih 1 bulan dan akhirnya mendapatkan informasi ya dari jaringan bahwa pada bulan Agustus ya itu akan ada pengiriman barang dari Aceh.
Rencananya ganja kering seberat 200 kg akan diedarkan di wilayah Jabodetabek. Kedua tersangka terancam hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, sakit hati sering dimarahi seorang pria membunuh istrinya di Singkawang, Kalimantan Barat. Pelaku juga merekayasa pembunuhan seolah korban tewas karena pemerkosaan. Pelaku juga cemburu karena korban diduga memiliki pria idaman lain. Tim Jatan Satreskrim Polres Singkawang, Kalimantan Barat mengamankan DP, suami yang tega menghabisi nyawa istrinya. Penangkapan dilakukan kurang dari 24 jam. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa istrinya lantaran merasa sakit hati karena sering dicaci maki oleh korban. Pelaku juga marah karena korban diduga memiliki pria idaman lain. Untuk menutupi aksinya, jasad ibu dua anak ini dibuang ke semak belukar di kawasan Bukit Batu, Singkawang Utara, dan seolah-olah korban merupakan korban pemerkosaan dan pembunuhan. Saat ditemukan, kondisi korban dalam keadaan tanpa busana dengan kondisi tubuh penuh luka dan senjata tajam. Sejumlah barang bukti diantaranya sepeda motor, helm, dan senjata tajam disita kepolisian. Bersangkutan merasa sakit hati kepada almarhumah, kepada istrinya, karena di saat rumah tangga mereka sedang ada masalah, yang almarhumah diduga memiliki pria idaman lain, dan juga almarhumah sering mencaci maki tersangka dengan kata-kata yang kasar. Tersangka terancam hukuman mati atau 20 tahun penjara. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Junior iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan sadis terhadap seorang wanita pengemudi ojek online di Medan, Sumatera Utara diduga dipicu masalah asmara. Identitas pelaku pembunuhan terhadap ibu 4 anak ini telah diketahui. 5 orang saksi telah diperiksa polisi, termasuk suami baru korban. Kasus pembunuhan Fitriyanti, wanita 44 tahun yang ditemukan tewas dalam parit di pinggir Jalan Mahoni, Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, mulai menemukan titik terang. Polisi sudah memeriksa 5 orang saksi, termasuk suami yang baru 1 tahun menikahinya. Polisi sudah memeriksa 5 orang saksi, termasuk suami yang baru 1 tahun menikahi korban. Korban telah bercerai dengan suami pertamanya 2 tahun lalu. Dari pemeriksaan saksi, polisi sudah mengetahui identitas pelakunya. Polisi menduga ibu 4 anak yang merupakan pengemudi ojek online ini korban pembunuhan berencana dan dipicu masalah asmara. Berencana karena berdasarkan hasil olah TKP bahwasanya ditemukan luka itu rapi sekali. Motif awal yang menjadi dugaan adalah terkait asmara. Hal ini didasari fakta adanya luka di leher korban, serta jasad korban dibuang di lokasi sepi jauh dari perlintasan warga. Polisi mengamankan barang bukti sepeda motor korban yang sudah ditemukan. Keluarga berharap polisi bisa menangkap pelaku pembunuhan. Nggak ada ngomong mau kemana. Cuman dibilang awak pergi bentar ya, itu aja. Semoga kasus ini dituntaskan dan semoga pelaku cepat ditemukan. Korban ditemukan tewas pada Minggu pagi setelah pamit pergi pada keluarga pada Sabtu malam. Di lokasi didapati banyak bercak darah. Polisi mengingatkan agar pelaku segera menyerahkan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, dituduh selingkuhan, satu keluarga di Palembang menyerang dan menganiaya tetangganya hingga tewas. 2 pelaku, ayah dan anak, ditangkap dan sempat disandra warga. Seluruh pelaku menjalani reka ulang kejadian di halaman Mapolrestabes Palembang dengan menjalani 16 adegan. Aksi penganiayaan sadis satu keluarga terhadap tetangganya ini terjadi pertengahan Juli lalu di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku menganiaya korban di dalam rumahnya hingga tewas.
2 pelaku ayah dan anak ditangkap dan sempat disandal warga. 1 pelaku lain yang sempat kabur menyerahkan diri ke polisi. Seluruh pelaku menjalani 16 adegan reka ulang yang digelar di halaman Mapolrestabes Palembang. Dalam reka adegan terungkap, sebelum korban tewas akibat senjata tajam oleh pelaku Muhammad Robi 21 tahun, korban sempat berkelahi dengan Mustafa dan Tony Afrizal di dalam rumahnya. Lantaran menangis dan tak kuat melihat rekonstruksi kejadian, istri korban yang berada di lokasi terpaksa dievakuasi pergi. Sementara anak korban meminta para pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Pelaku dihukum seberat-beratnya, Pak. Ya, karena kan ayah kami itu kan orang baik-baik ya. Warga juga banyak nggak terima kan, meninggalnya juga nggak wajar. Orangnya baik-baik, nggak ada masalah sama pelaku gitu. Jadi kami minta hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Dari penyelidikan polisi, motif penganiayaan sadis ini terjadi karena korban tetangga dari para pelaku dituduh telah berselingkuh dengan kakak pelaku, namun tak mau bertanggung jawab. Usai rekonstruksi, ketiga pelaku langsung dibawa kembali ke dalam tahanan Mapolrestabes Palembang. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas akibat tabung gas yang digunakan untuk mengisi gas pada balon mainan meledak di komplek permukiman di Depok, Jawa Barat. 1 korban lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Warga bersama petugas berupaya mengevakuasi 3 korban yang terluka parah akibat ledakan tabung gas di lahan kosong di pemukiman Komplek Maharaja, Pancoran Mas, Kota Depok. Tabung gas yang digunakan untuk mengisi gas pada balon mainan tiba-tiba meledak hingga mengejutkan warga. Saat kejadian, pemilik usaha balon dan 2 pekerja sedang mengisi gas pada balon untuk dijual esok hari. Akibatnya, 3 orang terluka parah. Terkencang banget suaranya tadi, Pak. Pak, suaranya sampai terasa sekali, Pak, itu. Di rumah saya sampai mental gitu, Pak. Percikan ini, Pak, kayak apa itu buat gitu, Pak, ya. Jadi tempat usaha untuk ngisi balon ini. Betul, Pak, ya, di sini tempatnya. Udah kejadian 2 kali, Pak. Udah berapa lama sih, Bang? Di sini. Belum ada, Pak. Bangsa 7 bulan ada kali, Pak. Ketiga korban dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Namun 2 nyawa orang pekerja tak tertolong. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polisi gerebek salah satu apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan yang dijadikan tempat pesta game. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi.